Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Mayati, T 2019-1193. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah dan sholat sendiri munfarid. A. Pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Hukum sholat berjamaah. Hukum mengerjakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya yang dikuatkan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun sholat-sholat yang dilakukan secara berjamaah antara lain sholat fardu 5 waktu, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan, sholat istiqo minta hujan, sholat jenazah dan sholat gerhana, baik gerhana matahari kusuf maupun gerhana bulan kusuf. Ketentuan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya A. Imam. Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Semua gerak-geriknya akan diikuti oleh para jemaah lainnya. Oleh karena itu, seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sehat akalnya. 2. Orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya. 3. Orang yang lebih tua usianya di antara jemaah yang lain. 4. Orang yang paling banyak hafalan surah-surah Al-Qur'an. 5. Orang yang lebih alim, menguasai ilmu-ilmu agama. 6. Orang yang paling banyak amal solehnya dan sedikit berbuat maksiat. B. Makmum. Makmum adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Makmum dibagi menjadi 2, yaitu makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi masih sempat membaca surah Al-Fatihah sebelum imam ruku. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian ruku salat. Dengan demikian, makmum masbuk langsung takbiratul ihram disertai niat kemudian mengikuti imam. Untuk dapat menjadi makmum dalam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Makmum mengetahui segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. 3. Tempat makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. 4. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam melakukan rukun-rukun sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari imam lebih dari 2 rukun sholat. 6. Niat sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Contohnya, imam niat sholat zuhur, makmum juga berniat sholat zuhur, bukan niat sholat asar atau yang lainnya. 7. Makmum dan imam harus berada di suatu tempat. Tidak boleh ada dinding yang menghalangi makmum dengan imam, sehingga makmum tidak mendengar yang diucapkan imam atau tidak mengetahui gerakan imam atau shaf yang di belakang imam. 8. Jika imamnya batal, makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. 9. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya memberitahukan dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. C. Shaf barisan sholat berjamaah. Pengertian shaf dalam sholat berjamaah juga penting untuk diperhatikan, sehingga sholat berjamaah berjalan dengan rapi dan tertib. Oleh karena itu, tugas imam sebelum sholat berjamaah dimulai diantaranya merapikan shaf supaya lurus. Shaf laki-laki yang paling depan adalah shaf yang lebih utama dibanding shaf-shaf yang di belakang. Akan tetapi, bagi perempuan sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang. Adapun posisi yang benar dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki 1, maka makmum berada di sebelah kanan. 2. Apabila makmum laki-laki 2, maka makmum berada di sebelah kanan dan kiri. 3. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki dan perempuan seorang, maka makmum perempuan berada di belakang laki-laki sebelah kiri. 4. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki lebih dari 3,
makmum perempuan berada di belakang laki-laki. 5. Apabila imam perempuan, maka makmum harus perempuan dan berada tidak jauh ke belakang imam. B. Hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah memberikan banyak hikmah, di antaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah kehusyuan dalam beribadah. 3. Pahala akan dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. 4. Melatih diri supaya berdisiplin dalam mengerjakan sesuatu. 5. Memupuk semangat persaudaraan dan memperkokoh persatuan umat Islam. 6. Menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. C. Sholat munfarid. Pengertian sholat munfarid. Sholat munfarid adalah melakukan sholat fardu atau sunnah secara sendiri-sendiri atau tidak berjamaah. Menurut fikih, pada dasarnya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Akan tetapi, ada sholat-sholat tertentu yang lebih baik jika dilakukan secara munfarid, seperti sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, tahajud, dan istikharah. Ketentuan dan praktik sholat munfarid berbeda dengan sholat berjamaah. Sholat munfarid dilakukan tanpa adanya imam atau makmum. Dalam membaca surah-surah Al-Quran dan bacaan sholat juga dipelankan, siron. Adapun syarat, rukun, sunnah, dan praktik dalam sholat munfarid sama seperti ketika melakukan sholat fardu. Perbedaan antara bacaan sholat berjamaah dan munfarid terletak pada niatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.